Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Puturi Asanda Hawamida dengan NIM 204240115 dari kelas C24 Prodi Manajemen Informatika akan menjelaskan secara singkat mengenai Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah dengan benar, bukan hanya tahu namanya, tetapi memahami sifat-sifatnya, kekuasaannya, dan perannya dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menemukan arah hidup, tujuan hidup, dan dorongan untuk memperbaiki diri. Inilah alasan mengapa ma'rifatullah sangat penting. Ada beberapa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah melalui ayat qauliyah, yaitu Al-Quran. Di dalamnya Allah memperkenalkan dirinya, sifat-sifatnya, serta petunjuk hidup manusia. Yang tertera dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Dan yang kedua, melalui ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Keteraturan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bahkan diri kita sendiri menjadi bukti bahwa Allah Maha mengatur segalanya. Yang tertera dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Selain itu, kita juga mengenal Allah melalui akal dan fitrah, karena setiap manusia pada dasarnya cenderung mengakui keberadaan Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu melalui bimbingan para rasul yang diutus untuk menjelaskan siapa Allah dan bagaimana seharusnya kita beribadah kepadanya. Bukti keberadaan Allah dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti dari fitrah manusia, dari mukjizat para nabi, dari logika sebab akibat, dan keteraturan alam, dari wahyu yang diturunkan, serta dari sejarah umat-umat terdahulu. Semua bukti ini mengarahkan pada satu kesimpulan, yaitu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Ma'rifatullah akan sempurna jika kita memahami tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur alam semesta. Yang tertera dalam Quran Surat An-Nas ayat 1. Yaitu Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Dan aspek kedua yaitu tauhid mulkiyah, yaitu mengakui bahwa Allah adalah pemilik otoritas tertinggi dalam hidup dan hukum. Yang tertera dalam Quran Surat An-Nas ayat 2, yaitu Malikin Nas, yang artinya raja manusia, juga tertera dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 196. Yang artinya, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Dan aspek yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadahnya, yang artinya segala bentuk ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah semata. Yang tertera dalam Quran Surat An-Nas ayat 3, yaitu ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Jadi, ketika seseorang mengenal Allah dengan benar, hasilnya akan terlihat dalam hidupnya. Ia menjadi lebih tenang, sabar, jujur, ikhlas, dan menjauhi perbuatan buruk. Allah pun menjadikan kehidupan yang baik, keberkahan, dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Demikian penjelasan singkat mengenai ma'rifatullah. Semoga membantu kita untuk semakin mengenal Allah dan memperbaiki diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.